Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 43, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Anak-anak Yakub memohon izinkan kepada Yakub akan Benyamin pergi ke Mesir bersama-sama mereka untuk membeli gandumnya. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 15. Yakub berkata, "Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Dan Benyamin berdiri di depan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kesimpulan hari ini, Yakub tidak mau mengirim Benyamin ke Mesir, tetapi masih kelaparannya tidak selesai dan makanan mereka habis lagi. Yakub menegur anak-anak karena mereka beritahukan tentang Benyamin. Namun, Yehuda menjelaskan keadaan pada saat itu dan janji kepada ayahnya akan menjaga Benyamin dengan jaminan nyawanya sendiri. Akhirnya Yakub mengirim Benyamin ke Mesir dengan persembahannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tetap menunggu dan sabar sampai waktu Yakub meninggalkan segalanya. Memang itu penting. Pada waktu Abraham pun juga sudah meninggalkan segala sesuatu dan pergi dari Haran sampai Kanaan. Namun, sampai sekarang, Yakubnya semuanya ingin pegang. Tidak ada yang satu pun meninggalkan. Sehingga Allah tetap menunggu sampai Yakub meninggalkan segalanya. Kedua, Allah yang Maha Kuasa menaruh belas kasihan kepada Yakub dan keluarganya sampai anak-anak Yakub kembali dengan baik beserta Benyamin. Memang itu sebenarnya permohonan Yakub, namun Allah, Tuhan tetap sudah laksanakan demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub berkata kepada anak-anak akan membeli gandum dari Mesir. Tetapi mereka berkata bahwa harus pergi bersama-sama dengan Benyamin. Akhirnya Yakub setujui akan pergi bersama-sama dengan Benyamin, kemudian memohon kepada Tuhan akan kembalikan anak-anaknya dan Benyamin. Dan ia berkata, "Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Kedua, Yehuda berkata kepada Yakub akan izinkan Benyamin pergi ke Mesir bersama-sama saudara-saudaranya. Dan ia janjikan yang menanggung Benyamin. Akan Yakub menuntut dia daripada Yehuda. Memang ada banyak saudara-saudara. Namun Yehudanya lebih dahulu berkata akan menanggung nyawa Benyamin. Itu juga kebaikan dia. Ketiga, saudara-saudara Yusuf berdiri di depan Yusuf bersama dengan Benyamin. Itu sudah menjadi hadiah yang paling berharga bagi Yusuf daripada barang-barang yang membawa sebagai hadiahnya. Aplikasinya. Pertama, lepaskan yang Anda sangat hargainya. Melihatkan iman Anda dengan meninggalkan itu. Ya, masih ada yang mau pegang, itu lepaskan dan meninggalkan. Tuhan melihatnya itu. Kedua, menanggung keluarga dan sesama dengan mengorbankan diri. Kita harus mengorbankan diri seperti Yehuda dan seperti Yakub. Semuanya meninggalkan sesuatu dan mengorbankan diri. Itu untuk apanya? Untuk menanggung keluarganya. Kita juga harus demikian itu. Ketiga, mempersembahkan dengan mengorbankan diri untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya dengan benda harta, hasil tanah atau materinya. Memang kita harus renungkannya tentang itu. Memang Yakub sudah siapkan barang-barang yang khususnya dari tanah Kanaannya. Namun sepertinya apa? Bagi Yusuf sebagai dia sudah menjadi ketua menterinya di Mesir,
Gubernurnya, ya itu semuanya sia-sia ya, tidak begitu baik. Namun, bagi Yusuf, hanya ketum Benyamin itunya hadiah yang sangat berharga. Karena dia sangat rindu. Bagaimana? Pada waktu kita mempersembahkan uang yang besar, Tuhan senangkan hatinya. Apakah dengan bendahara pun bisa enggak? Tidak bisa. Hanya Tuhan hatinya senang pada waktu kita mengorbankan diri, mempersembahkan dengan hati sesungguhnya. Akhirnya PR praktek hari ini, sehingga meninggalkan yang Anda hargai dan tetap ingin pegangnya. Dan percaya Tuhan akan kembalikan dengan lebih baik. Lebih banyak harus mempersembahkan dengan hati sejati dan segala sesuatunya, dengan meninggalkan duniawi. Pada waktu itu Tuhan pasti akan belas kasihani Anda dan pasti akan memberkati dan akan mencukupi segala sesuatu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.